Nanti ditaruh di YouTube. Mari kita akan berdoa. Bapak kami yang baik, kami akan belajar bersama-sama pada saat ini tentang The Marriage Builder. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Bapak Ibu yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada saat ini boleh belajar, diberkati oleh Tuhan sendiri, biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Kami bersama-sama belajar dari Larry Crabb, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah hidup kami, menolong segala pergumulan kami. Kalau kami mengalami pergumulan-pergumulan, kedukaan, Tuhan menghiburkan kami senantiasa. Kami mengalami pergumulan, rasa keraguan-keraguan, Tuhan menguatkan iman kami. Kami bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan berkati, sembuhkan rekan-rekan kami yang eh, ada bersama di dalam grup kabel ini, di dalam yang kami kenal. Tuhan berkati waktu ini, supaya Tuhan Yesus saja ditinggikan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya Tuhan dipermuliakan dan materi-materi ini akan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, khususnya di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang marriage builder. Ya, saya akan berbagi. Selamat malam ya semuanya. Saya akan berbagi PowerPoint. Oke. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat sebelum daripada masuk ke materi, saya ingin menyetelkan sebuah kisah dari seorang kesaksian Ibu Eli namanya. Ya, saya akan kita akan melihat kesaksian seorang dari yang bernama Ibu Eli Kurniawati. Ya. Kita akan melihat ini sebagai satu bahan kita melihat nanti materi yang kita pelajari. Menguatkan saya. Mungkin kalau nggak ada komunitas Victory hari itu 2 tahun, saya pasti ambil jalan singkat sudah. Mengakhiri hubungan ini selesai sudah. Saya mungkin izinkan suami saya untuk jalan dengan wanita itu, saya pilih jalan hidup saya sendiri. Tanpa saya tahu hari esok saya berjalan dengan siapa. Yang penting saya di samping suara dunia juga kuat, tapi orang sekitar saya selalu berkata gini, jangan pernah menyerah, masih ada Tuhan gitu. Jangan pernah bercerai karena Tuhan itu benci perceraian gitu. Jadi itu yang setiap hari menguatkan saya. Mungkin kalau nggak ada komunitas Victory hari itu 2 tahun, saya pasti ambil jalan singkat sudah. Mengakhiri hubungan ini selesai sudah. Saya mungkin izinkan suami saya untuk jalan dengan wanita itu, saya pilih jalan hidup saya sendiri. Tanpa saya tahu hari esok saya berjalan dengan siapa. Yang penting saya marah duluan gitu ya. Dan emansipasi harga diri saya nggak mau saya seperti keset gitu. Tapi ketika saya berjalan dengan komunitas yang benar, setiap hari banyak yang mendoakan saya, di situ saya mulai angkat tangan sama Tuhan. Saya mulai berkata, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu dan ini rancangan-Mu untuk Engkau pakai hidupku,
berikan saya kekuatan. Secara akal manusia saya tidak kuat menghadapi ini, apalagi saya melihat 3 anak saya masih kecil-kecil di situ. Dan ketika Tuhan itu baiknya luar biasa, makanya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan mungkin turun tangannya nggak langsung beri solusi bim salah bim gitu ya. Tapi dia hadir dengan firman-Nya. Saya bangun jam 4 pagi, tiba-tiba tangan saya ini bisa buka firman di Mazmur 38 ayat 13 sampai 16. Aneh gitu ya. Ayat itu saya baca isinya gini, bisu tuli kepada Tuhan aku berharap. Jadi hari itu Tuhan bilang ini, kamu nggak usah banyak dengar apa kata orang. Kamu hari ini belajar bisu, diam itu emas. Ketika kamu diam bisu, kamu nggak lihat fakta suamimu jatuh dalam selingkuh, dan ketika itu kamu cuma lihat satu, aku Tuhan Allah yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja dengan bisu tuli buta. Dan itu yang moto saya itu banyak dipakai seluruh ibu-ibu yang lagi bertahan dalam rumah tangga. Pakai moto 3B, bisu, buta, budek. Banyak yang menang. Dan mereka rata-rata banyak yang sudah move on, menang dari ego mereka ketika mereka menjalannya dengan 3B. Jujur kalau tanpa 3B rasanya nyesek di sini ya. Tapi waktu 3B apa-apa ingat, oh ya buta-buta, oh ya sudah, tidak boleh banyak maki-maki, tidak boleh banyak menghakimi suami, tidak boleh banyak dengar apa kata orang. Di situ kemenangan itu saya bisa menang bukan karena masalah saya, tapi paling enggak saya bisa menang atas musuhnya Tuhan, yaitu iblis keinginan daging saya setiap hari. Itu yang membuat saya bisa bertahan, dan itu yang membuat saya hari ini makin sabar, makin tulus, makin berbesar hati untuk punya pengampunan. Wow, saya suka banget tadi yang kakak bilang. Kadang kita pengennya yang kayak tadi kakak bilang, kita pengennya kita berdoa, tiba-tiba langit terbuka, Tuhan datang, solusi, terus tiba-tiba berubah suami kan 180 derajat. Mungkin hal-hal yang kita bilang mujizat seperti itu terjadi ya. Tapi yang saya juga sering temukan bahwa Tuhan seringkali nggak langsung merubah situasi kita, tapi Dia merubah hati kita, memproses kita. Kalau buat Kak Eli sendiri, dari titik terendah waktu itu kan buat Kak Eli, prosesnya seperti apa dalam Tuhan mengubah apa yang ada di dalam Kak Eli, dan bagaimana itu mulai, apakah itu persatuan merubah yang di dalam itu mulai jadi overflow dan merubah di sekeliling kakak? Iya, sangat itu. Jadi Tuhan itu mengingatkan hidup saya, sebenarnya badai di dalam rumah tanggamu itu bukan lagi perkara yang sulit untuk aku redakan. Tapi yang membuat Tuhan hari ini memperpanjang prosesnya, karena Tuhan mau badai dalam hidup saya move on dulu. Badai dalam hidup saya itu termasuk dulu saya seorang istri yang dominan. Itu nggak bisa. Bagaimanapun istri itu harus tunduk sama suami. Ketika kita menganggap itu remeh, kan nggak tunduk, nggak apa-apa. Yang penting kan saya nggak selingkuh. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi itu bagaimanapun Tuhan bilang itu perintah. Kalau istri harus tunduk sama suami, harus itu jangan sampai kita menyepelekan. Jadi itu yang saya sadari kenapa saya bisa hari itu mengalami badai suami saya selingkuh, itu karena apa yang saya tabur di masa lalu. Jadi saya ini istri yang dominan. Kalau saya ini suka maki suami, kalau dia salah saya suka maki, saya kurang respect sama dia karena dia itu suami yang baik. Jadi menurut saya kalau dia salah, saya langsung, namanya wanita ya, langsung itu panjang. Ini dari sebelum. Dan apa yang saya alami kalau saya flashback lagi itu karena apa yang saya tabur dengan perbuatan saya. Tanpa saya sadari, selama ini Tuhan bilang gini, kamu jadi istri walaupun kamu kelihatan cantik, tapi kan cuman secara lahiriah, tapi secara batiniah kamu bukan istri yang tipe seperti yang Tuhan mau. Jadi waktu saya sadar, iya ya Tuhan, saya ini juga punya kesalahan dulu kalau suami saya misalnya salah gitu ya, saya dikit-dikit ngomong cerai. Nah, apa yang saya tabur dalam perkataan itu yang saya gemakan, saya makan buahnya benar-benar. Penyesalan itu saya mulai ngomong sama Tuhan, iya saya punya andil Tuhan. Bukan
Ya, terima kasih. Kita udah melihat kisah dari Ibu Eli ya. Eh, jadi beliau adalah orang yang sekarang ini dipakai Tuhan melayani di bidang keluarga, ya. Sebentar ini videonya. Oh, hmm. Nah, beliau dipakai Tuhan sekarang ini melayani di bidang keluarga, ya. Ah, nah, setelah mengalami apa itu namanya, masalah yang sangat tidak mudah sekali, sangat tidak mudah sekali, masalah yang dialami oleh Ibu Eli itu karena perlu bergumul 5 sampai 6 tahun untuk menabur benih ya, karena suaminya itu eh, punya, berselingkuh, punya anak dengan wanita lain, didoakan, didoakan, didoakan sampai 5 tahun, 6 tahun, ya malah ada anak begitu ya, ada anak lagi. Nah, sampai sempat putus asa, tetapi karena dia tetap memegang firman Tuhan ya, tetap mau mentaati Tuhan, tetap mau dibentuk Tuhan, akhirnya suaminya bisa dimenangkan setelah di atas 10 tahun ya. Di atas 10 tahun begitu suaminya bisa kembali pulih ya. Eh, bisa sekitar 13 tahunan baru kemudian suaminya kembali datang kepada Ibu Eli dan keluarga ini dipulihkan. Nah, saya melihat Ibu Eli ini sebagai the marriage builder ya, seorang yang membangun pernikahannya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi menurut saya itu ini suatu contoh yang luar biasa. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip yang dari buku The Marriage Builder ini. Pengarangnya adalah Dr. Larry Crabb. Beliau penulis buku 40 buku lebih dan buku-bukunya adalah buku yang sangat bagus. Ya, Eh, beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya, ini tambahan dari saya dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, jadi rumah tangga didirikan dengan kepandaian dan hikmat dan pengertian. Jadi memang Bapak Ibu ya, membangun rumah itu mudah ya, artinya kalau ada uang, rumah bisa dibangun. Tapi untuk membangun rumah tangga, tidak cukup hanya ada uang yang banyak, tetapi dibutuhkan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, dan eh, pengetahuan. Ya, jadi itu yang kita bisa lihat ya. Itu tadi kita udah lihat kesaksian Ibu Eli, bagaimana Ibu Eli boleh membangun rumah tangganya yang sekarang ini rumah tangga beliau ini sangat diberkati Tuhan, anak-anak yang bertumbuh jadi orang yang eh, berguna. Ibu Eli sendiri pun melakukan pelayanan keluarga. Dia memberkati banyak keluarga yang mau bercerai ya, yang dia menguatkan, menghiburkan karena Bu Eli sendiri pernah mengalami dan beliau membagikan pengalaman dan kisah hidupnya. Nah, kalau pernikahan atau keluarga, membangun keluarga itu diibaratkan seperti membangun rumah, Bapak Ibu. Kita mau mengerti, eh, tentu kita semua ingin punya rumah yang baik, ya, punya rumah yang indah. Kita yang punya tanah, kita akan bangun bangunan. Bangunan bangunan itu kita akan
Kalau kita punya uang lagi, punya berkat lagi, tentu rumah itu akan direnovasi lebih baik lagi, ya, sehingga menjadi tempat yang kita senang tinggal di rumah itu, ya. Nah, keluarga juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita terus membangun rumah tangga ini, keluarga ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, itu dibutuhkan proses belajar seumur hidup, ya. Nah, kita akan melihat dari buku The Marriage Builder itu, ya, kesatuan apa itu dan mengapa sangat penting, ya. Jadi artinya bicara tentang Alkitab mengatakan itu tentang relasi, ya. Relasi itu di dalam Alkitab bisa seperti ini, Bapak Ibu, ya. Eh, ada ayat firman Tuhan, memang Tuhan mengatakan Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, mereka bersatu, ya, meninggalkan ayah ibunya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, kita akan melihat apa itu dan mengapa sangat penting. Nah, kita melihat relasi di dalam Alkitab, ya. Itu kesatuan itu bicara relasi, ya, Bapak Ibu. Relasi di dalam Alkitab itu sangat menjadi topik yang sangat-sangat dominan. Ya, kita melihat relasi yang sempurna, yaitu relasi Allah Tritunggal. Relasi yang rusak, relasi Allah dengan manusia. Relasi yang penuh kasih, relasi Priscilla dan Aquila. Relasi berlawanan, relasi antara Elia dan Isabel, saling bermusuhan. Ya. Yesus dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Relasi yang tegang, ya, relasi seperti Abraham dan Lot yang merebut satu tempat untuk tempat domba, ya, tempat domba dan makanan para gembala-gembala mereka, ya, karena mereka memiliki kekayaan tempat, mereka berebut, tapi Abraham itu mengalah. Lalu Paulus dan Yohanes Markus, ya, relasi yang tegang. Mengapa relasi dalam Alkitab ini adalah tema yang penting, ya? Karena di dalam relasi ini, Bapak Ibu, ya, kebutuhan yang terdalam manusia ini bisa terpenuhi. Di dalam relasi inilah kebutuhan yang terdalam dari kita itu bisa terpenuhi. Kalau menurut Larry Crabb, kebutuhan yang terdalam dari kita ini adalah kebutuhan akan rasa aman dan rasa bernilai. Rasa aman itu karena dikasihi, diterima, ya. Ini bicara tentang penerimaan, kasih, sayang, ya. Nah, kita butuh itu. Nah, di dalam relasi kita memperoleh hal itu, ya. Penerimaan, penghargaan. Lalu kemudian untuk rasa bermakna. Nah, di dalam relasi itu orang bisa menunjukkan diri bahwa aku ini bermakna buat kamu. Ya. Suami berkata, aku bermakna buat istri. Istri berkata, aku ini berguna buat kamu. Nah, jadi di dalam relasi itu, kebutuhan itu terpenuhi. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bicara kesatuan, ya. Yesus Kristus pun di dalam Injilnya juga mengatakan bicara kesatuan, ya, kesatuan dirinya dengan umatnya, ya. Bapak Ibu, kita melihat kesatuan ini menjadi goal buat pernikahan, ya. Jadi kesatuan ini
menjadi goal, menjadi target di dalam pernikahan. Kesatuan yang seperti apa? Ya, kesatuan roh, ya, kesatuan roh, karena manusia ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Setiap dari kita memiliki roh, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, maka kita disatukan dengan roh Allah. Roh kita ini bisa berseru kepada roh Allah, ya. Kita bisa mengerti pikiran Allah. Kita bisa merasakan perasaan Allah. Kita bisa merasakan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Jadi kita bisa ada kesatuan itu, ya. Nah, di dalam relasi suami istri, Tuhan juga ingin kita memiliki kesatuan roh, ya. Nah, dengan kesatuan roh itu Tuhan punya maksud, ya. Artinya apa? Artinya kita Bapak Ibu, pengertian berikutnya adalah begini, percaya kepada Kristus saja untuk memenuhi kebutuhan pribadi untuk rasa aman, rasa berharga, dan rasa bernilai. Jadi Bapak Ibu, di dalam kesatuan kita dengan Kristus, ya, kita bisa memperoleh apa menjadi kebutuhan kita, rasa aman dan rasa bernilai, ya, rasa aman dan rasa bernilai. Rasa aman karena kita dikasih Kristus, diterima Kristus. Rasa bernilai karena kita dipakai Kristus menjadi alatnya. Nah, ketika manusia ini memiliki kebutuhan rasa aman dan rasa bernilai, bagaimana manusia memperolehnya? Ya, ada dari kita misalnya manusia berusaha memperoleh dengan ya mengabaikan saja, tidak mempedulikan. Ya. Ada yang berusaha menemukan kepuasan itu, rasa aman dan rasa bernilainya dari prestasi. Ada yang berusaha untuk mencoba menemukan kebutuhan itu dari orang lain, dari pasangannya. Tapi yang paling benar adalah, yang Tuhan kehendaki adalah, kita bergantung kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita itu. Ya. Kita bergantung kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, kasihi, berharga, rasa bernilai itu bahwa kita ini bisa berguna, ya, bermanfaat. Nah, ini kalau di dalam sebuah penggambaran, ya, oke. Nah, ini kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, orang suami istri misalnya, ya, istri ketika berusaha memberikan dirinya kepada pasangannya, ketika misalnya seperti Bu Eli tadi itu, ya, dia memberikan diri kepada pasangan, lalu kemudian sama pasangannya ditolak karena pasangannya lagi sedang tertarik dengan wanita lain. Nah, tentu itu akan menimbulkan penghargaan dirinya akan dia merasa tertolak, penghargaan dirinya menjadi rendah, ya, menjadi suatu pengalaman yang buruk, ya. Tapi apakah berarti kemudian Ibu Eli itu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa? Tidak, ya. Ibu Eli itu mencari kasih Allah, ya, ini rope of love, ya. Dia mencari dari kasih Allah, dia memperoleh
penghargaan diri, penerimaan diri, nilai dirinya. Kemudian dia boleh datang kepada suaminya dan melayani suaminya. Nah, sehingga suaminya itu akhirnya dimenangkan meskipun membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Ketika Ibu Eli tetap melayani, mengasihi, itu hubungan itu bisa dipulihkan. Ya, ini gambaran dalam relasi kita pun Bapak Ibu, bagaimana Tuhan punya maksud kita ini dipakai Tuhan untuk melayani pasangan kita. Ya, kalaupun pasangan kita itu belum memberikan penerimaan, penghargaan, memberikan seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa menggantungkan nilai diri kita itu, kebutuhan kita yang terdalam itu, rasa aman yaitu dikasih dan diterima dan dihargai itu dari Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa menciptakan kita, saya berharga. Yesus Kristus mati untuk kita, saya sangat berharga. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, saya sangat berharga. Nah, jadi dengan penghargaan diri yang kuat itu, kita kembali berani untuk terjun ya, terjun menghadapi realitas kehidupan yang ada dalam relasi itu ya. Nah, di dalamnya mungkin ada penolakan, ada hal yang mengecewakan, tapi sumber kasih kita adalah dari Tuhan ya. Nah, sehingga orang berani turun untuk dia berani menghadapi realitas ya, seperti Bu Eli itu suaminya berselingkuh begitu lama ya, punya anak lagi dan didoakan tambah anak lagi ya. Jadi tapi dia melihat dia tetap menggantungkan pengharapannya itu ya, dia memakai prinsip dari firman Tuhan yang dia dapatkan itu buta, budak, bisu ya. Budak itu dalam bahasa Jawa itu artinya tuli ya, artinya tidak peduli, yang penting aku melakukan bagianku ya. Nah, goalnya adalah melakukan bagianku di hadapan Tuhan ya. Keinginan tentu pernikahan ini dipulihkan. Ternyata setelah 7 tahun, 8 tahun kok belum dipulihkan. Tapi yang luar biasa dari kesaksian Ibu Eli tadi itu, dia tetap bertahan, mentaati Tuhan. Itu luar biasa ya. Orang bisa bertahan begitu lama itu kasih karunia Tuhan ya. Luar biasa. Ini menjadi contoh yang baik ya. Nah, ini adalah sebuah penggambaran Bapak Ibu yang saya bagikan, yaitu bahwa di dalam Kristus saya itu bernilai dan aman. Karena itu saya bisa hidup tanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak peduli apa yang terjadi. Nah, ada kesalahan yang pertama, error yang pertama itu ketika orang sudah menganggap penolakan dan kegagalan berarti saya ini kurang berharga. Nah, jadi ketika kita masuk melayani pasangan, melayani orang lain ya, ketika ditolak, mengalami kegagalan dalam relasi, kita menjadi merasa kurang berharga. Nah, ini error ya, karena kita bisa kembali. Ini kesalahan yang pertama ya. Jadi, karena kita bisa kembali kepada Tuhan untuk melihat bahwa saya berharga dan bernilai itu karena Tuhan. Nah, kesalahan yang ekstrim yang lainnya adalah karena Kristus adalah segala yang saya butuhkan. Karena itu saya menghindari relasi yang intim dengan orang lain. Karena saya sudah punya Kristus kok. Karena itu saya nggak perlu relasi yang intim dengan orang lain. Nah, ini juga ekstrim yang, kalau ini ekstrim yang satu, yang satunya ekstrim, ini ekstrim kiri, ini ekstrim kanan, gitu ya. Meskipun kita ini sudah memiliki semua yang kita butuhkan di dalam Kristus, tapi Kristus ingin memakai kita untuk melayani pasangan kita. Atau Kristus ingin memakai kita untuk melayani orang lain, melayani kebutuhan orang lain. Dan Kristus juga bisa memakai orang lain atau istri kita, pasangan kita, untuk
membuat kita mengerti kasih Allah yang lebih besar itu. Ya, jadi disitulah namanya kesatuan roh di situ. Ya, kita boleh menikmati itu. Rasa aman dan rasa berarti itu berarti penting ya. Berarti memang rasa penting itu kita dapatkan dalam Kristus. Cukup mempercayai kasih-Nya untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada pasangan kita dalam upaya untuk melayani kebutuhan mereka. Jadi kita udah memperoleh dari Kristus, kita boleh melayani kebutuhan pasangan kita ya. Dan memilih untuk melanjutkan upaya ini terlepas bagaimana tanggapan pasangan kita itu. Jadi dari kisah Ibu Eli itu, Ibu Eli tetap menghormati ya dalam proses dia belajar menghormati, mengasihi pasangannya. Di dalam masa tahun-tahun yang sulit itu dia tetap memilih melakukan tanggung jawabnya ya karena dia sudah memperoleh nilainya dari Kristus dan dia membagikan nilai itu ke buat pasangannya. Kemudian berikutnya kita boleh melihat dampak yang dibuat terhadap satu sama lain. Jadi dampak dari kehidupan Ibu Eli sendiri adalah akhirnya suaminya itu dimenangkan untuk percaya kepada Kristus karena suaminya adalah seorang bukan percaya Tuhan, ya, seorang yang ateis, ya, seorang tidak percaya Tuhan. Lalu sekarang boleh akhirnya sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, dimenangkan melalui kehidupan Ibu Eli yang mentaati Tuhan. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, kesatuan roh itu dapat diartikan sebagai hubungan antara suami istri ya, di mana kedua pasangan itu sama-sama berpaling secara individu kepada Tuhan, artinya mencari Tuhan dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan ya, untuk kepuasan kebutuhan pribadi mereka. Jadi artinya kesatuan roh itu artinya kita mencari kepuasan kita dari Tuhan. Ya. Jadi berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan untuk dipuaskan kebutuhan kita ini ya, kebutuhan akan nilai diri, harga diri, penghargaan diri, cinta, dan kemudian saling berpaling dalam komitmen bersama ya. Kemudian lalu setelah mencari dari atas dari Tuhan, lalu kemudian saling berpaling dengan satu dengan yang lain, saling berhadapan, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain seperti yang Tuhan mau. Ya, memberikan diri mereka satu sama lain untuk digunakan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Artinya, suami istri sudah memperoleh dari Tuhan nilai kebutuhan-kebutuhan yang utama tadi, lalu kemudian datang berhadapan untuk melayani pasangannya. Mungkin pasangannya masih belum dalam Tuhan, atau masih belum taat kepada Tuhan, atau masih belum tumbuh secara kerohanian kepada Tuhan, tapi kita yang sudah mengerti ini, mentaati untuk melayani pasangan kita, memberikan kasih, penerimaan, ya, penghormatan, apa yang dibutuhkan pasangan. Begitu. Nah, eksplorasi secara terbuka dampak yang ditimbulkan. Jadi artinya kita akan melihat bagaimana dampak-dampaknya ketika kita sudah mentaati Tuhan itu. Pasti ada dampaknya. Dampaknya adalah kita bersukacita karena sudah mentaati Tuhan. Ini tambahan yang menarik untuk berkaitan Natal ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah kata-kata malaikat kepada gembala. Ya. Berarti dikatakan Allah berkenan. Ya, sorry. Manusia berkenan kepada Allah. Nah, Allah berkenan kepada manusia. Nah, karena Allah sudah berkenan kepada kita, apakah kita layak untuk
Allah berkenan kepada kita, kita tidak layak. Kita manusia berdosa, kita tidak ada kelayakan. Allah berkenan karena kita betul-betul sudah jatuh di dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan. Manusia menjadi rusak oleh dosa. Jadi artinya tidak ada kelayakan, Allah berkenan kepada kita. Tetapi di situ Allah memberikan anugerah. Dia berkenan kepada, waktu itu bertemu dengan gembala yang waktu itu statusnya rendah. Tapi Tuhan bertemu pada gembala-gembala yang dianggap rendah oleh orang-orang pada waktu itu, ya. Nah, seperti itulah ketika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan menghargai kita, Tuhan menemukan kita, kita boleh dimaksudkan supaya kita memberikan, kita bisa melihat diri kita menjadi orang yang berharga, lalu kemudian kita bisa menghargai diri kita, menerima diri kita, dan lalu kemudian kita bisa menghargai pasangan kita atau bahkan orang lain, ya. Menerima, menghormati, karena kita sudah menerima dari Tuhan. Itu tadi kesatuan roh, ya, kesatuan roh. Nah, ada kesatuan jiwa. Ya, saya percaya dikotomi, ya. Manusia itu terdiri dari dua unsur, ya. Ada roh, jiwa. Nah, ini jadi satu kesatuan, lalu tubuh. Nah, tapi jiwa di sini dimaksudkan adalah untuk bicara tentang masalah kehendak, pemikiran, gitu ya, perasaan. Nah, itu dimaksud. Melayani pasangan untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai dirinya di dalam Yesus. Ya, ini bicara tentang komunikasi, ya. Kesatuan jiwa ini bicara pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Lebih 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 terlihat lagi, ya. Kalau roh itu abstrak sekali, ya. Tetapi jiwa ini lebih kelihatan, apa pikiran kita, apa perasaan kita, apa kehendak kita. Nah, itu lebih terlihat, ya. Dan itu yang dimaksudkan. Nah, kesatuan jiwa ini, ya, kesatuan mental atau kesatuan pikiran boleh dikatakan ada beberapa hal yang dinyatakan, yaitu pertama kesediaan yang tegas untuk mengambil komitmen melayani, kemudian kesadaran yang besar untuk kebutuhan pasangan kita, keyakinan bahwa kita adalah instrumen, alat di tangan Tuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita atau orang lain, ya, kalau konteks luasnya. Nah, tentang mengerti emosi pasangan, ya. Ada orang yang dalam mengatasi emosi, ya, emosi dirinya, ya, ketika kita, contoh Bapak Ibu, misalnya Ibu Eli diperlakukan suaminya itu berselingkuh, ya, tentu dia marah sekali, dia kecewa, frustrasi, ya, tentu emosinya itu berkecamuk. Nah, bagaimana menghandle emosi ini? Ada orang yang berpikiran emosi ini dosa, jelek, salah. Karena itu sebagai orang Kristen, saya menutupinya. Nah, ada yang tidak mengakuinya. Ini ekstrim yang salah satu. Di bagian yang lain, ekstrim yang lain adalah karena saya merasa apapun di dalam diriku, aku akan mengekspresikan semua perasaan kayak buang sampah. Kalau aku marah, ya aku marah. Kalau aku tidak senang, aku langsung ngomong. Itu ada yang juga seperti itu. Nah, ini dua ekstrim. Nah, ekstrim yang benar bagaimana? Nah, dalam menyampaikan kesatuan jiwa ini, ya, adalah kita ini memahami, ya, memahami apa yang terjadi dari emosi kita. Kita bisa memahami apa yang terjadi
di dalam emosi kemarahan, kekecewaan atau apapun ya dari relasi suami istri itu ya. Tetapi secara selektif mengekspresikan untuk maksud tujuan tuh kehendak Tuhan. Jadi tidak kalau di ekstrim yang satu ini langsung keluar semua marah ya marah langsung ngata-ngatai atau apa ini salah atau disimpan juga salah. Nah, yang tepat adalah kita memilih mana yang bisa dipakai untuk membawa kemuliaan buat Tuhan, mencapai tujuan Tuhan. Nah, boleh ngomong saya marah, saya kecewa, saya ini, tetapi dengan cara yang tepat. Nah, kalau kesatuan roh itu meminta masing-masing mempercayai Kristus untuk mencukupi kebutuhan pribadinya yang mendalam, untuk menganggap pernikahan sebagai pengalaman unik dalam berbagai kehidupan dalam Kristus. Nah, untuk kesatuan jiwa, ini adalah membantu pasangan meningkatkan nilai diri mereka ya dengan kita membicara menghargainya ya sebagai orang yang mempunyai citra Tuhan, orang-orang kudus yang benar-benar berharga dan sangat bernilai dalam Kristus. Jadi kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong pasangan kita untuk mereka melihat diri mereka itu berharga dan signifikan. Begitu Bapak Ibu ya. Itu secara kesatuan jiwanya begitu. Kesatuan rohnya itu kita mencarinya dari Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini contoh cara mengekspresikan perasaan gitu ya, yang tidak sehat adalah cara menolak perasaan pasangan kita ya. Bersifat menolak ya, menolak untuk orang lain membagikan perasaannya, kita menolaknya ya. Lalu dengan cara-cara yang pasangan tidak merasa perasaannya diterima begitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Membela, menjelaskan. Alasan aku mengatakan itu bla 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 bla. Yang ku maksud adalah kita membela diri. Lalu minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena ini yang dimaksud minta maaf yang secara keliru ya. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Jadi tidak menunjukkan bisa mengerti perasaan pasangan atau menyerang. Aku yang aku lakukan salah. Tapi kamu menyebabkan hal ini. Nah, itu menyerang. Ya mungkin kamu benar, tapi aku tidak mengerti kenapa kamu menyerang lagi. Kamu begini. Atau menyarankan, mungkin kamu harus ini jadi tidak menerima ya, Ibu ya. Jadi orang itu bisa tidak merasa diterima. Ya. Menurutku jika kamu, nah, jadi ini kurang menunjukkan penerimaan. Ya. Jadi yang Tuhan mau bagaimana ya? Ini masih yang salah, menghina. Aku tidak mengerti kenapa kamu merasa, wah sayang, nggak bisa dirasa. Ini menghina atau mengkoreksi. Menurutku apa yang sebenarnya kamu maksud adalah ini. Menurutku kamu tidak merasa, nah, kita mengkoreksi. Jadi ini juga tidak menerima perasaan pasangan atau orang lain. Jadi kita perlu belajar seperti apa menerima perasaan itu, merefleksikan, ya, merenungkan. Oh, sepertinya kamu ini merasa sedih ya, atau kecewa ya. Jadi kita coba merefleksikan kata-kata dari pasangan itu ketika dia sedih, kita mencoba merefleksikan, kamu sedih ya kalau begitu. Sepertinya kamu benar-benar merasakannya ketika bla 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 bla. Atau dengan cara klarifikasi, kita mencari penjelasannya lebih jelas lagi. Apakah kamu mengatakan ini? Aku ingin tahu apakah kamu merasa seperti ini. Nah, ini kata-kata yang membuat kesatuan jiwa terjadi, Bapak Ibu ya. Karena perasaan ini dimengerti. Atau dengan cara mengeksplorasi. Wow. Nah, ini apa?
Oh, jeglek ya? Oh, jeglek. Oh ya, tolong. Iya, jeglek. Oke, oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke, untuk kemudian kesatuan secara roh, kesatuan secara mental, kemudian sekarang Tuhan ingin kita membangun juga kesatuan secara tubuh. Itu bicara tentang seksualitas, ya. Nah, artinya kita dipanggil boleh menikmati kenikmatan seksual sebagai ekspresi dan hasil dari relasi suami istri. Kesatuan tubuh ini bicara apa? Kenikmatan seksual antara pasangan yang bergantung kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya dan mau berkomitmen untuk dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi satu dengan yang lain. Ya, jadi pasangan mau dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pasangan yang lain. Kenikmatan seksual yang tumbuh dari komitmen melayani pasangan secara fisik dengan memberikan kenikmatan seksual secara maksimal. Jadi sungguh sangat indah sekali ya, Tuhan memang memberikan seks itu sebagai kenikmatan yang tertinggi ya untuk fisik, dan seks itu dapat kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara kita melayani satu dengan yang lain ya, saling berusaha memberikan diri kepada pasangan untuk memberikan kenikmatan seksual begitu ya kepada pasangan satu dengan yang lain. Kenikmatan seksual itu memberikan pengalaman bersama ya, berupa kegembiraan sensual, kepuasan seksual. Nah, kenikmatan seksual juga meningkatkan kesadaran bahwa masing-masing pasangan akan ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Ya, jadi saat kita ini sudah menjadi satu tubuh, ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Jadi itu satu penggambaran yang sangat kuat. Masalah-masalah yang bisa terjadi adalah masalah bisa dibagi tiga ya, masalah pribadi, ya misalnya orang itu dulu punya pengalaman diperkosa, ya, incest, mendapat hukuman karena masalah itu, ya. Ya ini masalah emosional secara pribadi. Kemudian masalah dengan pasangan, ya. Masalah seks itu bisa menjadi masalah ketika ada masalah dengan pasangan. Ada masalah komunikasi, kejengkelan, kebencian, ya, ketakutan akan penolakan, rasa bersalah, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, ini memang seringkali terjadi. Saya melihat di dalam orang-orang itu relasi seksualnya terganggu karena relasi antara suami dan istri ini ada masalah. Lalu masalah dengan teknik itu adalah pengetahuan. Kadang-kadang suami atau istri tidak mengerti tentang bagaimana berhubungan seksual secara eh, tepat ya, meningkatkan hasrat, gairah dan klimaks ya. Tentu ini bisa ada sesi tersendiri bicara tentang ini atau bisa membaca buku-buku yang sudah ada tentang teknik secara seksual ya. Nah, kembali mengingatkan mereview ya, tujuan pernikahan adalah kesatuan. Kesatuan seperti apa? Kesatuan roh, ya, percaya kepada Kristus untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, akan rasa aman dan signifikan. Lalu kesatuan jiwa itu melayani pasangan supaya mereka memiliki kesadaran bahwa mereka bernilai di dalam Kristus. Lalu kesatuan tubuh menikmati kenikmatan seksual sebagai anugerah Tuhan. Ya. Nah, bahan-bahan apa dalam membangun rumah itu ya? Jadi kalau tadi itu tujuannya adalah kesatuan, tapi bahan-bahan membangunnya itu apa? Ya, pertama anugerah, yang kedua komitmen, yang ketiga ini penerimaan. Ya, kita akan lihat secara cepat saja. Nah, keluarga itu dibangun dengan anugerah. Ya, anugerah itu apa? Ya,
pengertian anugerah adalah pemberian kepada kita yang tidak layak menerima. Ya, kita tidak layak menerima anugerah, tetapi Tuhan memberikan kepada kita ya keselamatan ya. Nah, ini kisah misalnya kita di hadapan hakim yang agung ya. Kita orang berdosa, kamu orang berdosa. Kemudian kamu layak untuk dihukum di dalam api menyala-nyala. Ya, nah ini penggambaran kalau di dalam pengadilan. Kemudian Kristus sebagai pembela kita, dia mengatakan, memang ya orang ini orang berdosa, tapi saya sudah menebusnya, membayar hukumannya sehingga dia bisa dibebaskan. Nah, ternyata hakim itu tidak hanya membebaskan saja, hakim itu ternyata juga memberikan anugerah pemeliharaan dan perlindungan kekal. Ya. Dia keluar dari bangkunya, ya, dia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang penuh kasih. Jadi itu anugerah ya. Kita yang layak dibuang dalam api neraka, tetapi hakim itu malah membenarkan kita karena karya Kristus, lalu kemudian malah mengangkat kita menjadi anaknya, dia menyatakan diri sebagai bapaknya. Itu anugerah yang mengagumkan ya. Nah, dalam kaitan perkawinan ya, kalau kita ada orang yang menerima anugerah, kita jangan biarkan juga kegagalan dan kekecewaan atau tragedi apapun merampas keyakinan bahwa membuat kita tidak berpengharapan buat pernikahan itu. Tapi kita perlu punya keyakinan bahwa Allah sanggup menyembuhkan pernikahan, hubungan yang rusak, ya, dan Dia dapat menjadikan kebaikan. Ya. Tidak ada situasi yang begitu menyedihkan sehingga kasih karunia Allah tidak cukup. Jadi kasih karunia itu cukup. Ya. Membangun pernikahan dimulai dengan keyakinan yang sadar bahwa ketika saya melakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan menolong. Pasti dampaknya kebaikan. Keyakinan ini bergantung sepenuhnya pada landasan bahwa anugerah Tuhan itu cukup. Nah, sekarang masuk kepada bahan yang kedua. Yang pertama itu anugerah, yang kedua itu adalah komitmen. Ya. Singkatannya itu anugerah, A, K itu komitmen, K nanti P itu penerimaan, ya. Komitmen ini bicara tentang apa? Ya, jadi komitmen Allah yang berkomitmen kepada umatnya. Meskipun umatnya tidak setia, Allah setia kepada kita. Itu komitmen, ya. Nah, komitmen itu kalau mau diarahkan kepada pasangan kita itu landasannya adalah karena kebaikan Allah. Ya, landasan komitmen itu bisa bertahan lama karena Allah itu baik, karena kebaikannya maka saya bisa berkomitmen. Landasan kebaikan Allah ini yang utama. Kemudian ketaatan yang tumbuh dari kesadaran akan kebaikan Tuhan ini, ya, mengejar hasrat yang terdalam untuk memenuhi kewajiban kita, ya. Untuk lalu jika kita tidak bahagia, tidak ada kebahagiaan dalam menepati janji pernikahan, ya, dalam suka dan duka aku tetap mengasihimu, ya. Itu karena persoalan adalah kurangnya kesadaran akan kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu memiliki kesadaran itu. Nah, bahan ketiga adalah penerimaan. Penerimaan itu adalah kita menerima pasangan kita, ya, karena Tuhan sudah menerima kita. Ada perbedaan di antara menerima pasangan dengan menikmati pasangan. Ya, pertama itu kita menerima dulu. Mungkin kita tidak menikmati relasi yang baik, tapi kita menerima dulu. Nah, ketika kita memberikan penerimaan seperti yang dilakukan Bu Eli itu ya, Ibu Eli yang bayangkan kalau 10 tahun pasangannya berselingkuh itu masa bisa menikmati relasi itu ya. Nggak bisa menikmati lah. Kalau hubungannya tidak baik seperti itu kan tidak bisa menikmati. Tapi karena pertama Bu Eli memberikan penerimaan, nah ketika akhirnya suaminya bertobat, ya menjadi suami yang mencintai Tuhan. Nah, itu Bu Eli boleh menikmati
relasi yang baik. Anak-anaknya semua menjadi dipulihkan, ya. Pengalaman penerimaan pasangan bergantung juga pada upaya pengampunan. Nah, ini jadi saya melihat Ibu Ali melakukan hal itu dengan dia memberikan pengampunan. Bayangkan ya, suaminya berselingkuh selama lebih dari 12 tahun ya, baru setelah itu kembali. Kalau bukan pengampunan, apa yang bisa menolong ya? Tidak bisa ya, kecuali pengampunan, penerimaan. Yang pada gilirannya ya eh, akhirnya dia mendapatkan hasil yang baik. Apa dampaknya kalau tidak mengampuni, Bapak, ya? Ya, kalau orang tidak mengampuni itu kita menjadi orang yang mengingat pelanggaran orang lain, ya, sikap dingin, cemberut, kasih sayangnya mendingin, menahan hubungan seks, ya, menghap apa itu sikap tidak kooperatif, keras kepala, senyumannya itu menganggap dirinya lebih hebat, percakapannya itu mudah motong, kasar, ya, mengancam untuk mengakhiri pernikahan, bahkan menghina orang itu di depan orang lain. Kalau tidak ada pengampun. Nah, Bapak Ibu, secara summary adalah tujuan pernikahan ini adalah kesatuan, kesatuan roh, jiwa, dan tubuh ya. Lalu kemudian membangunnya dengan 3 bahan yang tadi, yaitu dengan anugerah, dengan komitmen, dan penerimaan. Udah, itu yang saya ingin bagikan. Saya ingin kita boleh diskusi, sharing. Diminta maaf untuk ketidaklancaran tadi ya. Jadi saya stop dulu. Kasih kesempatan Bapak Ibu boleh memberikan masukan, memperlengkapi, memberikan memberikan apa yang Bapak Ibu ingin sharingkan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi? Yang tadi Pak Anton ya? Silakan Pak Anton. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Anton. Pernikahan itu akan berujung pada perceraian. Sorry, terpotong. Kalau boleh diulangi lagi Pak Anton. Ya, Suaranya hilang. dari pengalaman Pak Daniel, Ya. apa dari suatu pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Apakah pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian? Iya, tanda-tanda apa? Oh, tanda-tanda Biasanya, apa? ya dari suatu pernikahan itu biasanya nanti berujung pada perceraian. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke. Mungkin ada yang ingin menanggapi dulu. Terima kasih Pak Anton. Jadi kita di sini saling sharing ya. Saya ingin kita boleh ada masukan-masukan dari yang lain. Tanda-tanda apa? Pernikahan itu akan berujung kepada perceraian. Silakan Bapak Ibu boleh menanggapi dulu pertanyaan ini. Silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Tanda-tanda apa yang membuat pernikahan ini bisa menuju pada perceraian? Silakan, apakah ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Yang ingin memberikan pendapatnya silakan. Ada? Silakan kalau Sudah ada. tidak saling percaya kok. Tidak saling percaya. Wah, bagus sekali ya, tidak saling percaya. Oke, jadi tidak ada kepercayaan lagi. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Apakah ada?
Apakah ada yang lainnya selain itu, Bapak Ibu? Selain masalah kepercayaan? Oke. Kalau kembali membahas materi yang saya bagikan ya, ketika orang tidak memiliki kesatuan, ya, kesatuan roh, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh, ya, itu sebetulnya perceraian sudah dimulai di sana, ya. Jadi benih-benih perceraian sudah, misalnya orang sudah tidak lagi tidur bersama suami istri. Nah, bisa saja itu belum perceraian secara fisik, tapi bisa perceraian secara, maksudnya dengan surat cerai begitu ya, belum. Tapi itu bisa merupakan perceraian secara emosional. Sudah emosinya mati satu sama lain, nah komunikasinya jadi hambar. Ya, jadi kesatuan jiwanya itu sudah tidak lagi, tidak ada lagi saling mengerti, saling memahami, komunikasinya berhenti. Nah, komunikasi ini adalah jalan apa ya, kalau peredaran darah, kalau di dalam tubuh kita ini peredaran darah ini lancar, ya orang sehat. Kalau peredaran darahnya itu bermasalah, bisa stroke, bisa apa. Nah, kalau komunikasinya sudah berhenti, ya, suami kalau mau ngomong sama istri lewat anak, lewat orang lain, ya, tidak langsung ngomong. Lalu kemudian ya sudah tidak ada lagi penghargaan satu sama lain, ya. Kedua-duanya ini tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mengasihi, tidak lagi saling menghormati, ya. Karena kan dimaksudkan oleh Tuhan kesatuan roh itu kan adalah supaya kita ini mendapatkan dari Tuhan kebutuhan esensial kita ini akan rasa aman, ya. Kita dikasihi dan dihargai Tuhan. Lalu kita dipanggil untuk mengasihi dan menghargai pasangan, supaya terjadi pasangan itu mengerti nilai dirinya bahwa dia sangat bernilai di mata Tuhan, dia bisa merasakan kasih Tuhan, lalu dia bisa membalas, menghargai diri kita. Ya, tujuannya kan begitu. Sehingga terjadilah saling mengasihi dan menghormati. Ketika saling mengasihi dan menghormati ini terjadi, di situ terjadi suatu circle, satu hubungan yang energizing, yang saling memberikan energi. Kalau saya ketemu istri saya, dia menghormati saya, mengasihi saya merasa ada energi. Tapi kalau saya ketemu dia, dia tidak menghormati saya, energi saya itu terkuras, gitu ya. Nah, kalau emosinya terkuras terus-menerus, saya sulit mengasihi dia. Dia tidak dikasihi, istri saya tidak dikasih, dia sulit menghormati saya. Nah, itu menjadi apa namanya, lingkaran setan yang akan lingkaran yang mengambil energi, menggerus energi. Tapi kalau lingkaran saling mengasihi, menghormati, itu energizing, menguatkan energi, memperkuat. Kalau enggak, tidak ada hormat, tidak ada kasih, memperlemah. Ini akan terjadilah perceraian. Begitu kira-kira. Tujuan konsep ini adalah kita kesatuan roh itu kita mendapatkan kebutuhan dari Allah Tritunggal, dari kebutuhan kita punya rasa aman, rasa bernilai itu kita menolong pasangan kita memiliki hal seperti itu. Sehingga kita mau terus membangun kesatuan fisik, ya. Lalu kemudian membangun dengan anugerah, dengan komitmen, dengan penerimaan, sehingga bangunan rumah keluarga itu menjadi indah. Karena dipakai Tuhan saling memberkati satu dengan yang lain, suami istri saling memberkati, lalu anak-anak pun terberkati dengan kesatuan itu, ya. Lalu kemudian akhirnya itu memberkati keluarga-keluarga yang lain. Ya. Dari masukan, terima kasih, masukan dari Pak Darmana itu bilang
komunikasinya hambar, lalu de facto dulu nggak berfungsi, de jure-nya menyusul ya. Oke. Jadi kalau apa namanya dari kehidupannya ini sudah tidak berfungsi, nanti tinggal faktor hukumnya yang jalan. Terima kasih Pak Anton, boleh memberikan pertanyaan yang sangat baik. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, memperlengkapi. Apa ada lagi, Bapak Ibu? Kalau Ya, Pak Daniel, terima kasih silakan. juga Ya, pada tadi yang Pak siapa ada yang memberikan mengenai komunikasi. ya, Jadi dari melihat pentingnya komunikasi, kemudian juga energizer tadi dari saling ya, mengasihi dan menghormati, ya, itu itu berarti memperhatikan perasaan itu penting sekali ya Pak Daniel ya. betul, betul sekali, Pak Anton. Betul sekali, betul sekali. Memperhatikan perasaan misalnya sekarang kamu merasa apa, gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, persoalan memang yang terjadi adalah kita sendiri kadang-kadang tidak tahu perasaan kita apa. Kita kelemahan pria-pria adalah, atau mungkin yang wanita bisa terjadi, kita nggak tahu perasaan kita apa. What do you feel? Apa yang kamu rasakan? Kita nggak tahu, aku merasa apa ya? Karena nggak terlatih untuk merasa. Kita tidak dilatih untuk mengutarakan aku merasa senang. Karena perasaan itu ada 100 macam. Ya. 100 macam. Nah, mungkin kita hanya perasaan-perasaan utama saja kita ngomong. Kita belum mengeksplorasi perasaan-perasaan yang begitu luas sekali, begitu kaya. Ya. Perasaan itu misalnya shock, depresi, marah, ada perasaan yang menyenangkan itu, sukacita, gembira, riang. Nah, itu perasaan-perasaan itu perlu dieksplorasi dan belajar diekspresikan. Ya, nah, hanya tadi kalau waktu emosi yang tidak menyenangkan ya perlu mengekspresikannya secara tepat, yang sesuai sehingga tidak menghancurkan. Misalnya kemarahannya itu diungkapkan secara ini orang bisa bisa tidak membangun ya. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi memang perasaan itu penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang perasaan itu sudah pernah kita membagikan buku Permission to Feel ya, Permission to Feel. Jadi sebuah buku yang baik sekali dari eh, seorang akademis ya dari Yale University yang menuliskan, lalu kemudian kita bahas buku itu ya. Ada sebuah singkatan untuk mengekspresikan emosi itu ya, KEP Leo, KEP Leo. K itu kenali emosi, P itu pahami emosi kita ini dari mana, mau lari kemana. L itu labeli emosi kita secara benar. Saat ini emosinya bagaimana? Tadi tiba-tiba lampunya tadi jeglek begitu. Saya udah merasa khawatir ini, kacau semua. Sudah sudah apa namanya? Sudah selesai lampunya dinyalakan. Eh, salah cepat-cepat matikan HP lalu kemudian hostnya kena ke Pak Darmana tadi sehingga akhirnya tambah lebih lama lagi. Nah, jadi emosinya bagaimana? Nah, jadi labeli emosinya apa, lalu ekspresikan, belajar mengekspresikan emosi. Jadi anak-anak perlu dilatih untuk, kamu merasa apa? Kalau dia merasa marah, oh kamu marah ya. Kalau kita orang tua yang nggak ngerti itu, jangan nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Nah, kita nggak terlatih dengan mengenali emosi-emosi itu karena kita dilatihnya itu tidak untuk mengekspresikan emosi. Padahal penting sekali mengekspresikan emosi karena semakin kita bisa mengekspresikan emosi, mengolah emosi, kecerdasan kita lebih, pikiran kita lebih cerdas, prestasi kita lebih tinggi, relasi kita dengan orang lain lebih baik, fisik kita lebih sehat.
Tapi kita, nah karena itu saya rindu sekali materi seperti ini bisa dibawa ke sekolah-sekolah, ya anak-anak SMP, SMA, kuliah bisa dilatih. Bapak Ibu, ah, apakah ada lagi ini? Ya, oke, terima kasih Pak Anton untuk responnya ya. Silakan, ada yang ingin memperlengkapi lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada, saya ingin membagikan bahwa kabar baiknya adalah komunitas kabel ini membuka course ya, merit course, parenting course, dan life skill course ya. Course-nya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu ya. Course-nya seperti ini. Sebentar saya lihatkan ini di bagian ini ya. Nah, saya coba bagikan course-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, ini yang untuk merit course-nya. Ya, ada materi-materi seperti ini karena materi-materi ini sudah pernah dibahas di dalam kabel ya. Jadi gereja-gereja bisa memanfaatkan, sekolah-sekolah, institusi-institusi bisa memanfaatkan ini daftar merit course-nya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di itu ya, eh, sudah saya bagikan linknya. Kemudian parenting course-nya itu ada seperti ini ya. Jadi setiap nanti materi-materi yang baru nanti akan dimasukkan ke materi course-nya karena berarti materi itu sudah disiapin. Ada life skill course-nya seperti ini ya. Jadi seandainya Bapak Ibu di gereja membutuhkan, jadi bisa materi-materi ini bisa dibagikan, bisa bersifat satu buku satu kali ya, satu kali pertemuan, atau bisa dibuat menjadi 5 kali pertemuan. Jadi satu materi itu didalami. Jadi satu buku ya, seperti misalnya hari ini tentang The Marriage Builder ya, buku buku ini bisa dibuat menjadi 3 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan ya. Nah seperti itu. Jadi bisa itu. Nah yang planning yang dari di awal ini adalah bisa pertemuan offline atau online begitu. Jadi itu saja info dari saya. Tolong Bapak Ibu boleh mendoakan supaya jadi berkat buat eh, gereja-gereja, buat orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup di dalam doa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh bersama-sama belajar pada saat ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan yang sudah hadir. Biarlah materi yang kami dapatkan ini boleh memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan dipuji melalui pernikahan kami, melalui pelayanan hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Berkati, terima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Tuhan